jamaah, Alhamdulillah. Baik jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema permasalahan sholat dan wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana caranya sholat berjamaah, lalu juga kita tadi sudah menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Nah selanjutnya saya masih ada pertanyaan nih buat guru-guru kita. Ini permasalahan dalam sholat yang paling sering ditanyain nih. Nah ini kalau misalnya laki-laki lagi sholat Jumat di masjid, perempuan kan suka bingung tuh, sholat zuhurnya harus nunggu laki-laki selesai atau misalnya boleh mendahului laki-laki karena sedang sholat di masjid. Langsung aja penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kembali guruku Ustaz Ahmad Khan. Idza qudiyatis salatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Pentingnya sholat Jumat, bahkan ada satu surah khusus di dalam Al-Quran, Al-Jum'ah ya, tentang sholat Jum'ah itu sendiri. Maka sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Jadi kalau ditanyakan tadi pertanyaannya, si perempuan gimana? Si perempuan gimana? Apakah si perempuan ini ikut Jumatan atau dia nungguin si laki-laki pulang dulu Jumatan baru boleh sholat zuhur, atau sudah masuk waktu zuhur dia boleh langsung sholat zuhur. Nah kalau dia ikut Jumatan di masjid maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Jadi perempuan boleh nggak ikut Jumatan? Boleh, boleh banget. Boleh? Boleh banget. Bukankah kalau kita umroh kalau di Mekah tuh pada Jumatan? Iya. Bukankah kalau kita di Madinah perempuan juga ikut Jumatan? Mendapatkan keutamaan Jumat juga ketika perempuan ikut sholat Jumat. Apakah dia harus ngulang lagi di rumahnya sholat zuhur? Enggak. Maka dia sudah selesai, gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Yang kedua, ketika seorang wanita ini yang namanya di rumahnya, apakah harus menunggu orang laki-laki pulang dari sholat Jumat? Maka jawabannya ada dua. Yang tidak ikut sholat Jumat itu adalah yang punya uzur. Dan yang punya uzur ini ada 2 orang misalnya. Atau misalnya 3 orang ya. Ada orang dalam perjalanan, ya kan? Ada orang yang sakit, atau ada yang uzur abadi. Uzur abadi itu gimana tuh Ustaz? Uzur abadi wanita. Oh iya. Uzur abadi itu wanita. Wanita kan tidak wajib untuk sholat Jumat. Dia adalah hendaknya sholat zuhur. Maka kalau uzurnya abadi, kalau kita dari uzur yang sakit dulu. Kalau yang sakit dia nungguin orang sholat Jumat dulu. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk dia sembuh. Memungkinkan untuk dia sembuh. Jadi kalau memungkinkan untuk dia sembuh, aduh gak enak badan banget, aduh sakit perut gitu ya. Orang udah mau Jumatan gitu, sakit perut. Dia nungguin dulu. Kalau belum selesai Jumat, maka dan dia sembuh, maka dia boleh langsung ke masjid untuk ikut sholat Jumat. Makanya dibilang nungguin dulu, ya kan? Supaya dia masih bisa ikut sholat Jumat. Sama, orang dalam perjalanan, apakah dia perjalanan ini uzur abadi? Enggak. Kenapa? Ya? Karena bisa saja dia mampir untuk ikut sholat Jumat itu sendiri. Tapi ada yang uzur abadi, wanita. Karena wanita itu uzur abadi, dia tidak akan misalnya, ya udahlah tunggu sholat zuhur dulu, sholat Jumat dulu. Kenapa? Karena siapa tahu tiba-tiba saya berubah menjadi laki-laki, ya kan? Atau jam 11 dia masih perempuan, ternyata jam setengah 1 dia berubah menjadi laki-laki, ya kan? Waduh, atau jam 12 dia laki-laki, udah mau berangkat sholat Jumat, tiba-tiba setengah 1 dia berubah jadi perempuan. Tidak mungkin. Maka kalau tidak mungkin seperti ini, maka dia adalah ketika masuk waktu zuhur, maka dia juga melaksanakan sholat zuhur di rumahnya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa dia harus menunggu orang sholat Jumat dulu. Tapi boleh dianjurkan ketika dia mau mendengarkan khutbah dari rumahnya. Kalau perempuan tidak boleh memang menunda-nunda sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, matahari sudah tergelincir ke barat gitu ya. Kalau tempat terbenamnya matahari, kalau kita di Indonesia ya ke barat gitu ya. Kalau di tempat lain kan di Arab Saudi mungkin bukan ke barat gitu ya. Pokoknya ke tempat terbenamnya matahari. Kalau sudah tergelincir sedikit berarti sudah masuk waktu zuhur. Sekarang kan udah ada aplikasi di handphone. Jadi kalau handphonenya udah azan atau misalnya masjid di seberang sudah azan, kalau mau aman tunggu azan kedua supaya benar-benar yakin masuk waktunya. Barulah si wanita ini, si perempuan ini yang memang uzur abadi tadi tidak akan berubah menjadi laki-laki atau tidak akan berubah menjadi perempuan, maka dia sholat zuhur.
di rumahnya ya. Baik, Tapi begitu. kembali lagi tadi ya, kalau Iya. perempuan mau ikut sholat Jumat boleh. Boleh. Ya boleh banget kalau dia ikut sholat Jumat, ikut mendengarkan khutbah, ikut duduk sholat 2 rakaat, maka itu sah juga. Menggugurkan kewajiban dia untuk sholat zuhur tadi gitu. Masya Allah, ini udah Mm. jelas banget sekarang ya. Jadi jangan aneh kalau misalnya ada perempuan ikut sholat Jumat. Kalau di Aduh, kampung kami masih banyak. masih banyak ya. Masih Kalau di banyak. Jakarta saya sih udah lumayan jarang tuh. Karena masjid Jakarta full, penuh. Iya, Ya. betul betul. Masya Allah. Baik, jamaah, kita akan bahas lebih dalam lagi nih tema kita. Tapi saya masih ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan saya pribadi nih, Ustadz. Ini sebenarnya saya masih simpang siur nih beritanya. Kadang katanya ini kalau misalnya kita udah wudhu, posisinya udah suami istri gitu ya, sudah pasangan yang sah. Nah, tidak sengaja bersentuhan nih. Bener nggak sih katanya wudhunya batal atau ada juga yang bilang ah enggak sah-sah aja. Itu yang benar yang mana? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustadz Ahmad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika seorang suami bersentuhan dengan istrinya, bertemu antara kulit dengan kulit, apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Diterangkan di dalam kitab Syarah Nailur Raja, syarah daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Allamah As-Sayyid Abdullah bin Umar Asyatir rahimahullah, di dalam faslun finawakil wudu, di dalam bab yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Salah satu dari yang 4 itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyain min ghairi hailin. Bertemunya antara kulit laki-laki dengan perempuan yang mana keduanya ini tanpa ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan bersentuhannya yang sudah dewasa, dalam arti kata sampai kepada batasan balik dan juga ajnabiyain bukan mahramnya. Maka bersentuhan tanpa penghalang wudunya batal. Ya. Yang pertama dia harus apa? Harus sudah balik. Yang kedua dia harus kabirain ajnabiyain bukan mahramnya. Lalu kemudian yang ketiga tanpa ada penghalang. Maka bersentuhan kulit ketemu kulit batal. Tapi kalau seandainya kulit bertemu dengan pakaian, baju, maka tidak batal. Tidak batal. Ya, tapi kalau kulit ketemu kulit batal. Nah, tetapi di dalam fikih diterangkan bahwasanya mahram itu ada mahram binasab, ada mahram birodha, ada mahram bil musaharah. Yang pertama mahram binasab, orang-orang yang menjadi mahram kita karena memang nasab keturunan kita yang memang haram untuk selamanya dinikahi. Seperti ibu kita, ya, adik kakak perempuan kita, lalu kemudian bibi daripada kita, apakah itu dari ayah ataupun dari ibu, lalu kemudian kita punya anak daripada kakak atau adik kita, ya, maka kalau bersentuhan ya tidak menyebabkan batal wudu karena mahram binasab. Lalu kemudian yang kedua ada mahram birodha, ya, mahramnya karena disebabkan saudara susuan, ya, sama-sama nyusu bareng sama ibu kita, ya, disusui oleh ibu kita maka dihukumi saudara susuan, maka dia menjadi mahram, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada yang namanya mahram bil musaharah, mahram dengan sebab adanya saudara ipar, ya, karena ada terjadi pernikahan maka menjadi mahram tuh. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya mahram juga ya terperinci lagi, terbagi menjadi 2 bagian lagi. Ada yang mahram mu'abbad, ada yang mahram mu'akkad. Kalau mahram yang mu'abbad yang selama-lamanya menjadi mahram. Siapa? Mertua kita dan seterusnya ke atas. Ibu mertua, nenek mertua, ya, uyut mertua tuh terus tuh nggak akan bisa untuk Kakak dinikahin. ipar juga termasuk ya? Ya, maka apa? Maka ibu mertua, lalu kemudian nenek mertua, uyut mertua nggak boleh dinikahin dan kalau bersentuhan nggak batal wudu. Ya. Lalu ada yang namanya juga ibu kita, kakak kita yang tadi mahram binasab tuh itu juga termasuk daripada yang mu'abbad selama-lamanya bersentuhan maka nggak batal wudunya. Nah, ada yang namanya mahram mu'akkad yang terkait atau terbatas hanya pada waktu tertentu. Siapa saja mahram mu'akkad? Di antaranya istri kita. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i termasuk mahram mu'akkad. Jadi pada saat nanti istri kita ceraikan maka sudah bukan mahram kita lagi. Maka nanti bersentuhan itu akan batal wudunya. Maka dengan sebab ini karena istri masuk mahram mu'akkad, maka istri bersentuhan dengan suami walaupun masih dalam keadaan ikatan pernikahan maka membatalkan wudunya. Membatalkan wudu. Siapa lagi mahram mu'akkad? Di antaranya adalah ipar. Lalu kemudian kakak atau adik perempuan dari istri kita, bibi daripada istri kita, keponakan daripada istri kita. Karena posisinya nanti kalau kita bercerai dengan istri kita, kita boleh menikahi daripada adik atau kakaknya. Maka hukumnya termasuk yang mu'akkad. Jadi kalau istri bersentuhan dengan suami, maka batal
batal Batal wudhunya. wudhunya. Begitu. Tapi Baik. kulit ketemu kulit ya. Baik. Ada baik. bagian yang kagak batal kalau disentuh sama suami. Apa tuh? Rambut, kuku, dan gigi. Jadi kalau Mas Mikdad pegang rambutnya nggak sampai kena kulitnya nggak batal. Oh, Pegang nggak batal. giginya nggak Nggak kena batal. sampai kepada gusinya nggak batal. Ya pegang kukunya nggak kena kulitnya nggak batal. Iseng Wah, banget, iseng ya, banget tapi saya megang-megang giginya. Ngapain megang gigi gitu. Kalau Zat. rambut kan masih membelai gitu. Iya. Megang giginya saya mau ngapain? Tapi, baik, penjelasannya jelas sekali. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Silakan. Nanti mas. Jumatan kau ngono. Ini mas. Salah iku. Lha mosok ora? Katanya Dina iki, Jumatan. Iya. Tak aku sadar. Waduh, kalau itu lupanya parah banget ya. Nah Ustadz, ini mewakili laki-laki yang mau nanya seputar sholat Jumat nih. Tapi ini dari sudut pandang laki-laki. Benar gak sih katanya kalau misalnya kita datang setelah khotib naik mimbar atau ngomong sama orang lain itu sama aja kita sholat Jumatnya itu sia-sia dan gak dapat pahala. Terus emang benar katanya sholat Jumat itu wajib mandi dulu. Nah itu gimana tuh? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Fala Jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Orang yang setelah khotibnya naik mimbar atau khotibnya sedang khutbah dia ngobrol atau bahkan sekedar menegur orang yang ngobrol. Menegur tuh ya? Menegur orang yang ngobrol tapi pakai suara, maka termasuk juga berbicara ya kan. Iya betul. Wih, kamu jangan ngobrol. Lu ngobrol juga. Ngobrol juga. Kata teman sebelahnya, jangan. Wih, ikutan ngobrol, jangan ngobrol semua. Maka tidak sampai membatalkan Jumat, tapi fala Jum'atalah. Tidak ada pahala atau keutamaan Jumat baginya. Jadi nggak usah ngulang sholat zuhur, cuma tidak ada keutamaan kesempurnaan Jumat bagi orang-orang yang demikian. Sama berarti orang yang terlambat ketika sudah khotib naik mimbar, berarti dia pahalanya tidak ada gitu ya. Tapi tetap wajib, jangan bilang, ngapain gue ke masjid, orang gak ada pahalanya juga, ya kan? Tapi tetap wajib. Kenapa wajib? Karena tetap kewajiban sebagai seorang beriman laki-laki untuk menghadiri yang namanya sholat Jumat itu sendiri. Yang kedua, hukum mandi sebelum sholat Jumat. Maka itu termasuk daripada sunnah. Sunnah untuk yang namanya mandi sebelum sholat Jumat. Jadi bukan wajib. Harus kita bedakan ya. Dalam Islam itu ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Jadi jangan menyamakan semuanya ini. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengatakan wajib, berarti orang yang tidak mandi berarti tidak sah gitu Jumatannya. Nah sunnah aja gitu, sunnah. Bukan sunnah yang harus diremehkan maksudnya, tidak. Tapi sunnah itu kan apa? Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan maka rugi gitu, rugi pahalanya. Kan banyak sunnah ketika hari Jumat. Sunnahnya apa? Potong kuku, kemudian pakai wewangian, kan sayyidul ayyam. Kemudian menggunakan pakaian terbaik untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian jangan lupa untuk mandi sebagaimana mandi junub ya. Sama gitu, mandi junub dengan mandi sunnah Jumat itu sama. Apa itu? Cuma dua ya, niat sama membasuh seluruh tubuh. Jadi mandi wajib itu harus tahu juga ya teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian yang baru balik itu malu untuk ngobrol sama orang tuanya atau malu untuk bertanya, akhirnya nggak tahu dia. Karena saya juga punya pengalaman kan, pengalaman betul. ada adik saya itu dia kan pernah dengar tuh katanya 2 kullah itu, 2 kullah. Akhirnya dia ini orang kok kalau mandi lama banget gitu ya. Ternyata dia pakai gayung sampai ngukur ini udah 2 kullah belum. Nah itu gimana zaman sekarang kan jarang ya Ustadz tuh ya. Karena ternyata mandi sebelum Jumatan itu hanyalah hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan rugi, tapi kalau ditinggalkan dengan sebab misalnya ada seseorang dalam perjalanan atau mungkin lagi di kantor kemudian harus Jumatan. Apakah orang yang di kantor yang harus Jumatan dia pulang dulu mandi? Atau dia mandi di kantornya? Ya kalau sempat ya bagus. Tapi kalau nggak sempat nggak menjadi keharusan untuk mandi sebelum Jumatan.
Nah, berangkatlah Jumatan dia setelah mandi sudah melaksanakan semua sunnahnya, gunting kuku, cukur kumis, apa segala macam, datang ke masjid dengan memakai wangian, ambil saf pertama, lalu duduk diam mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah, maka keutamaan atau kesempurnaan bagi Jumatnya. Adapun ketika mereka ngobrol lagi sama temannya, sekarang bukan ngobrol, Apa tuh? chatting. Nah, chatting main handphone tuh Ustadz tuh. Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh Kenapa juga tidak ya? boleh? Karena dia termasuk makruh atau yang namanya menghilangkan pahala daripada Jumatannya. Kan sama aja ngobrol sama chatting gitu. Iya ya. Kita kenapa disuruh diam? Supaya memperhatikan apa yang disampaikan Oleh khotib. khotib. Yang kedua, pesan kami atau saling mengingatkan kita sesama khotib, makanya khutbah itu janganlah panjang-panjang. Cukup rukunnya saja, bertakwalah kepada Allah, ayat, syahadat, kemudian solawat, kemudian doa bagi orang-orang yang lil muslimin wal muslimat. Itu Masya aja Allah. rukunnya aja gitu. Jangan Baik. panjang banget karena memperluas peluang orang untuk ngobrol dalam khutbah Betul, kalau betul. khotibnya kepanjangan gitu. Betul, betul, Iya, betul. dan sunnahnya adalah lebih lama sholat dibandingkan khutbah. Lebih lama sholat dibandingkan Iya, khutbah, ini yang Masya sering Allah. dilupakan. Khutbahnya kepanjangan, akhirnya imamnya pendek gitu. Sholatnya Kebalik, yang pendek harusnya jadinya. sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya Masya gitu. Allah. Waduh itu perlu dicatat tuh buat jamaah Mm-mm. yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu jamaah di rumah yang sudah menceritakan permasalahannya ke sosial media Islam itu Indah dan ingin mendapatkan solusi dari guru-guru kita di Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita coba hubungi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo jamaah yang ada di mana boleh tahu posisinya ini? Di Bintuni, Papua. Baik, Oh subhanallah. Masya Allah, jauh Silahkan. sekali ya. Baik, langsung aja boleh pertanyaannya disampaikan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, yang manakah yang harus saya dahulukan? Antara bapak kandung saya atau orang tua yang telah merawat saya dari bayi hingga saat ini? Ibu saya meninggal sejak umur 3 bulan. Jadi saya diangkat sama om dan tante saya umur 3 bulan. Dan dibiayai hingga tamat SMA. Tapi di saat saya sudah bekerja, bapak kandung saya tiba-tiba muncul lalu minta uang. Jadi di saat bersamaan orang tua yang telah merawat saya juga butuh uang. Yang manakah yang harus saya dahulukan? Orang tua yang telah merawat saya atau bapak kandung saya? Terima kasih. Masya Allah, baik terima kasih atas pertanyaannya. Baik Ustadz, nih ini lumayan rumit juga ya, tapi ini memang perlu diberikan pencerahan. Bagaimana yang harus siapa diprioritaskan antara orang tua yang mengasuhnya atau orang tua yang mempunyai satu darah gitu, yang harus diprioritaskan dalam membantu ya. Boleh penjelasannya silakan Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka ala ta'budu ila iya wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Jadi orang tua kita ini keadaannya seperti apapun mereka, karena manusia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, maka kita sebagai anak hanya tetap dan terus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Lalu kalau ditanya mana yang diutamakan, orang tua kandung atau orang tua angkat? Sekalipun orang tua kandung kita memiliki kesalahan dan kelemahan, apapun kekurangannya, tetap kita lebih diutamakan untuk menghargai dan berbakti kepada orang tua kandung kita, melebihi daripada orang tua angkat kita sekalipun mereka merawat dan mengasuh kita. Kenapa? Karena di dalam satu riwayat dikatakan seandainya seorang anak diperintahkan untuk membayar kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya, maka pada saat ibu itu melahirkan anaknya, ketika berusaha untuk mengeluarkan anaknya saja, ketika dia menarik-narik nafasnya, maka semua apapun yang dia miliki daripada dunia dia berikan kepada ibunya, belum bisa membalas daripada kebaikan dan susah payah seorang ibu kepada anaknya.
Bahkan di dalam satu hadis dikatakan siapa orang yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Kata Nabi Muhammad kalau dari laki-laki itu adalah ibunya berarti orang tua kandungnya. Kalau dari seorang perempuan adalah suaminya. Maka tetap kita berbakti kepada ibu kandung kita, ayah kandung kita. Dan juga berbakti kepada orang tua angkat kita. Begitu. Masya Allah. Ustadz Syam boleh ditambahkan? Mungkin agak dilema gitu ya karena di sisi lain keduanya lagi membutuhkan. Cuma dilihat aja skala prioritasnya. Maksudnya siapa yang lagi benar-benar sangat membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya yang lebih membutuhkan sekiranya orang tua angkat dibandingkan orang tua kandung karena ayah kandung nih mungkin pekerjaannya lebih baik gitu ya daripada orang tua angkat ini, maka mohon izin kepada ayah kandung. Kenapa? Karena Rasulullah ingatkan anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu punya bapakmu. Jadi harus yang namanya izin kepada orang tua kandungnya baru dia membantu ayah angkatnya. Tapi kalau dilihat ternyata yang lebih membutuhkan sekarang itu adalah ayah kandungnya. Maka sudah semestinya, sudah seyogyanya, sudah seharusnya seorang anak membantu daripada ayahnya. Kenapa? Karena ada ayat sudah disampaikan, hadis juga sudah disampaikan. Tapi berbakti kepada orang tua angkat itu juga dicontohkan baginda Nabi SAW. Bagaimana Nabi sangat memuliakan paman beliau, kakek beliau, kemudian sangat memuliakan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Itu kan orang tua angkatnya baginda Nabi SAW. Sampai Nabi berumur lanjut pun masih sangat memuliakan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Jadi dilihat skala prioritasnya aja, proporsional aja. Siapa mana kira-kira yang lebih membutuhkan pada saat itu, yang lebih urgent pada saat itu ya. Gitu mungkin Mbak. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, kalau untuk lebih tenangnya lagi insya Allah nanti kita berdoa bersama. Jangan ditutup teleponnya tapi Iya gitu dah. betul, boleh ditahan dulu teleponnya. Bisa bersama-sama nanti di segmen 4 kita akan berdoa bareng guru-guru kita. Baik jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.